Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada spoiler minggu lalu berakhir saat seluruh orang dari Sekte Demonic Scheme dan juga Sekte Mistik Surgawi berhasil dihisap oleh kabut misterius dan mereka pun terbangun di sebuah gua. Adapun untuk versi manhwanya itu berakhir sedikit lebih cepat dibandingkan dengan spoiler minggu lalu, yaitu tepat sebelum setiap orang dilahap oleh kabut misterius. Di dalam goa nampaknya ada seseorang yang tengah menunggu setiap sandranya bangun atau sadar. Ya, dialah pelaku utama, pria berambut merah. Tentu saja dia adalah pengikut atau ahli penempuh jalur iblis dan tujuannya menangkap setiap orang adalah untuk bersenang-senang sambil menyerap inti yin dan yang setiap orang. Tapi saat orang-orang dari mistik surgawi terbangun, ia pun mulai menggoda mereka. Suiroha memasang badan agar si pelaku tidak mengganggu para juniornya. Tapi tentu saja ia tidak peduli. Dan saat itulah tuan muda dari Sekte Mistik Surgawi terlihat. Ia berkata, "Jangan ganggu mereka." Mendengar suara dari tuan muda mereka tentunya membuat anggota mistik surgawi merasa lega karena pada akhirnya mereka pun tahu bahwa tuan muda mereka masih hidup. Tapi sayangnya tubuhnya nampak sangat kacau ataupun berantakan. Suiroha bertanya apa yang ia lakukan kepada tuan muda mereka. Ia adalah sosok yang lembut dan juga baik hati. Sungguh menyakitkan melihatnya dalam kondisi yang kacau dan tentunya itu membuat si pelaku tertawa. Ya, pelaku sangat mengetahui kemampuan sebenarnya dari tuan muda mistik surgawi, atau bisa dikatakan ia juga menganut jalur iblis. Adalah hal yang aneh. Sekte yang membenci anggota penganut jalur iblis, tuan mudanya malah menggunakan jalur iblis. Ia bertanya-tanya apakah di masa depan Sekte Mistik Surgawi akan menjadi sekte penganut jalur iblis. Tentunya anggota dari Mistik Surgawi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pelaku, karena tidak mungkin tuan muda mereka menganut jalur iblis. Tapi sebelum itu si pelaku memperlihatkan apa yang ia lakukan kepada para sandranya, yaitu menyerap inti mereka sampai tubuh seseorang menjadi layu ataupun kering. Tentunya itu membuat setiap orang terkejut. Yang mulia yang berada di sana berkata bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan gadis-gadis yang mereka tawan. Tapi nampaknya si pelaku tahu yang mulia sebelumnya berencana untuk membantu mereka. Lagi pula ia mendapatkan sebuah jackpot menyerap inti dari ahli tahap eternal. Tentunya akan membuat dirinya menjadi tambah kuat. Tapi yang aneh, anggota Sekte Demonic Scheme nampak sangat kaku. Tubuh mereka terlihat begitu keras. Ia bertanya kepada anggota Sekte Demonic Scheme sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka. Dan Kuilang pun menjelaskan ini adalah apa yang dilakukan oleh master mereka. Tubuh mereka dipenuhi oleh racun, yang artinya tidak mungkin bagi sang pelaku untuk menyerap energi yin mereka. Tentu saja itu adalah sebuah kerugian. Si pelaku berkata, di manakah master mereka, yaitu Zovan? Tapi sayangnya mereka menjawab mereka juga tidak tahu. Dan pada akhirnya si pelaku pun membiarkan anggota dari Sekte Demonic Scheme, karena pada akhirnya ia pasti akan mendapatkan sang master dan memintanya untuk memberikan penawar racun bagi anggota Sekte Demonic Scheme. Dengan begitu pada akhirnya mereka bisa menjadi mangsa yang layak. Dan saat itu pula entah bagaimana anggota Sekte Demonic Scheme merasa lega dan juga beruntung karena mendapatkan racun dari Zovan. Di dalam gua juga terdapat para penatua dari Sekte Mistik Surgawi.
Mereka berada pada level tahap eternal tingkat 4 dan tingkat 5. Tapi sayangnya mereka juga tidak bisa berbuat banyak setelah ditangkap oleh sang pelaku. Dan akhirnya pun terungkap nama sang pelaku, ia adalah Yanmo. Tentu saja niat awalnya sebelum kompetisi naga ganda adalah untuk bersenang-senang dan berburu. Jadi karena ia telah mendapatkan seluruh mangsanya, kini Yanmo pun bersiap untuk melahap mereka. Tentunya yang menjadi target awal adalah para gadis, dan ia pun tertuju kepada satu gadis yang menurutnya sangatlah istimewa. Itu adalah Chu Qingcheng. Yanmo pun langsung menggodanya, dan tentunya Suiroha langsung memasang badan untuk Chu Qingcheng. Tapi tentu saja semua itu sia-sia, tidak ada yang bisa membantu mereka semua. Apalagi saat ini seluruh kultivasi setiap orang telah disegel oleh Yanmo. Tapi saat Yanmo menggeretak Chu Qingcheng, ia sama sekali tidak takut dan bahkan berkata bahwa seseorang akan segera menolongnya. Kala itu tuan muda dari sekte mistik surgawi bertanya-tanya, menolong Chu Qingcheng, siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Tapi tentu saja Yanmo juga tidak terlalu peduli dengan perkataan Chu Qingcheng karena setiap orang berhasil ia tangkap, dan ia pun mengeluarkan salah satu jurus andalannya untuk bisa mengendalikan energi yin ataupun energi yang dari setiap orang. Itu adalah api iblis yang paling langka. Saat menyadari hal tersebut, para penatua dari sekte mistik surgawi langsung mengingatkan para murid-muridnya untuk memperkuat ki tubuh mereka agar tidak terpengaruh oleh nyala api milik Yanmo. Tapi tentu saja semuanya telah terlambat, dan saat Yanmo ingin mencicipi Chu Qingcheng, ia pun merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ya, itu adalah tubuh roh kosong. Ternyata Chu Qingcheng merupakan seseorang yang memiliki tubuh roh kosong. Itu adalah sesuatu yang sangat langka. Yanmo seperti mendapatkan sebuah jackpot. Awalnya ia ingin bermain-main, tapi siapa sangka ia mendapatkan sebuah emas. Jika berkultivasi ganda dengan seseorang yang memiliki tubuh roh kosong, maka itu akan memperkuat kultivasinya. Dan tentu saja dengan itu Yanmo tidak ingin mengulur-ngulur waktu lagi. Ia hanya perlu berkultivasi ganda dengan Chu Qingcheng setiap hari. Dengan begitu ia pada akhirnya yakin bisa mengalahkan rivalnya di kompetisi naga ganda. Yanmo pun telah bersiap untuk menggunakan Chu Qingcheng, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya. Tentu saja itu membuat Yanmo terkejut karena tidak mungkin Chu Qingcheng bisa menggunakan energinya mengingat kultivasinya telah disegel. Dan saat itulah terdengar suara seseorang dari ujung gua, yang mana ternyata itu adalah Zofan. Kehadirannya tentu saja membuat setiap orang merasa lega. Mereka pun langsung meneriaki nama Zofan, seolah-olah ia adalah penyelamat mereka semua. Walaupun beberapa penatua nampak sangat bingung kenapa mereka sangat mempercayai seseorang yang baru tiba melihat kultivasinya begitu rendah. Adapun Chu Qingcheng, ia pun langsung berkata, "Zofan, kenapa kau begitu lambat?" Ya, dan saat itu pula tuan muda dari sekte mistik surgawi akhirnya tahu siapakah sosok yang selama ini dibicarakan dan diinginkan oleh Chu Qingcheng. Ternyata itu adalah Zofan. Sejujurnya, kemunculan Zofan juga membuat Yanmo terkejut. Bagaimana bisa ia menemukan dirinya dan keluar dari susunan tingkat 7? Ya, alasan kenapa Zofan bisa menemukan tempat persembunyian dari Yanmo adalah karena ini semua telah direncanakan. Sama seperti Yanmo yang suka bermain-main, Zofan juga ingin mempermainkannya. Dan sesuatu yang menyerang Yanmo itu adalah Bloody Baby. Ya, Zofan sengaja
menitipkan Bloody Baby kepada Chu Qingcheng sehingga ia bisa dengan mudah menemukan tempat persembunyian Yanmo. Adapun bagaimana caranya ia keluar dari susunan tingkat 7, karena itu adalah hal yang mudah menggunakan susunan di atas susunan. Apalagi Zofan juga bisa mengaktifkan susunan tingkat 10. Lalu untuk batu suci yang digunakan oleh Yanmo, Zofan juga memiliki banyak. Ia bahkan sampai memperlihatkan batu suci tersebut kepada setiap orang, dan tentu saja itu membuat anggota sekte Demonic Scheme terkejut. Mereka tahu Zofan sangatlah kaya, tapi ini pertama kalinya mereka mengetahui jika Zofan memiliki banyak batu suci juga. Adapun Yanmo sebenarnya ia juga sedikit tercengang. Zofan merupakan anggota dari sekte peringkat terendah, tapi ia memiliki kejeniusan di atas rata-rata. Tidak hanya memiliki batu roh yang banyak, ia juga bisa menggunakan susunan. Itu adalah talenta yang langka bahkan di antara para jenius di sekte peringkat superior. Dan yang lebih menakutkan adalah Zofan sama sekali tidak terganggu dengan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh Yanmo, yang mana jelas-jelas Yanmo jauh lebih kuat darinya. Tentu saja itu juga yang membuat anggota dari sekte mistik surgawi kehilangan harapan. Awalnya mereka berharap kepada Zofan yang tiba, tapi setelah mengkonfirmasi perbedaan kekuatan keduanya, mereka pun seperti kehilangan harapan. Begitu juga dengan para penatua dari sekte mistik surgawi. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh ahli Rana Visidewa tingkat 2 melawan ahli yang kuat, dimana kala itu Yanmo pun pada akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ya, auranya begitu kuat. Itu adalah aura ahli Rana Eternal tingkat 5. Itu juga yang membuat seluruh anggota dari sekte mistik surgawi merasa frustasi. Tapi tidak dengan sekte Demonic Scheme. Mereka tahu kekuatan Zofan sebenarnya, jadi mereka masih terlihat tenang. Oh ya, dan ada satu orang lagi yang mengetahui kekuatan Zofan, jadi ia juga nampak sangat tenang. Tentu saja itu adalah Chu Qingcheng. Melihat kekuatan Yanmo yang berapi-api, akhirnya Zofan pun sadar dari mana kesombongan miliknya. Ya, tubuh Yanmo diliputi oleh api langka, yaitu api Yin dan Yang. Tapi Zofan sama sekali tidak terganggu dengan kekuatan Yanmo. Ia bahkan sampai mengejek Yanmo dan menganggapnya sebagai junior naif karena memperlihatkan seluruh yang ia punya kepada lawannya. Tentu saja itu membuat Yanmo kesal. Bagaimana bisa seseorang yang lebih muda darinya mengatakan jika dirinya adalah seorang junior. Tapi anehnya entah bagaimana sikap tenang Zofan malah membuatnya tidak nyaman dan juga ragu-ragu. Instingnya mengatakan bahwa Zofan adalah monster yang sangat mengerikan, tapi tentu saja Yanmo tidak ingin mengakui fakta tersebut, dan Yanmo pun langsung menyerang Zofan menggunakan teknik jiwanya. Penatua dari sekte mistik surgawi langsung menganggap bahwa pertarungan sudah berakhir karena walau bagaimanapun tidak ada seorang pun dari Rana Visidewa yang bisa menahan serangan jiwa dari ahli Rana Eternal. Tapi tentu saja itu adalah sikap yang wajar bagi mereka yang belum mengenal Zofan, karena saat serangan jiwa milik Yanmo mendekat, Zofan berhasil menghentikannya. Itu bahkan membuat Yanmo terkejut bagaimana bisa serangan jiwanya dihentikan dengan mudah. Dan tidak hanya sampai di situ, Zofan tiba-tiba menghilang dan kini sudah berada di belakang Yanmo. Tangannya sudah bersiap untuk menghajarnya dan bam, ya, Yanmo pun terpental jauh. Entah bagaimana Yanmo merasakan jika tubuhnya seperti hancur. Bagaimana bisa Zofan memiliki kekuatan yang begitu besar mengingat kultivasinya jauh di bawah Yanmo. Tentu saja
Itu bukanlah serangan biasa karena Zovan menggunakan lengan Qilin. Melihat kejadian tersebut membuat orang tua dari sekte mistik surgawi terkejut. Ya, bagaimana bisa seseorang ahli di ranah visi dewa membuat lawannya kewalahan yang jelas-jelas kultivasinya jauh lebih tinggi. Akhirnya para orang tua pun sadar bahwa sekte Demonic Scheme telah membawa seorang monster dan chapter pun berakhir. Ya, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.